seluruh penciptaan sungguh amat baik. Apa artinya sungguh amat baik? Memuliakan Tuhan. Karena itu saudara sekalian, ini argumen diberikan oleh Paulus di dalam Roma ya, Roma pasal pertama. Kalau saudara baca Roma pasal pertama, dikatakan seluruh ciptaan itu menyatakan itu. Sehingga apa? Gak ada manusia bisa berdalih. Kenapa bisa demikian saudara? Karena ya memang seluruh ciptaan ini memuliakan Tuhan. Maka seharusnya logikanya adalah manusia juga harusnya memuliakan Tuhan. Karena dia melihat ciptaan yang memuliakan Tuhan. Tapi justru orang bebal, orang bodoh ya akhirnya nggak memuliakan Tuhan ya saudara. Itu di dalam Roma pasal yang pertama. Sehingga saudara sekalian, manusia harusnya ikut memuliakan Tuhan. Karena seluruh ciptaan memang diciptakan untuk itu. Inilah yang disebut sungguh amat baik. Rencana Tuhan terjadi kepada seluruh ciptaan. Namun saudara sekalian, pertanyaannya adalah, kalau Allah katakan segala sesuatu sungguh amat baik, nggak ada yang cacat, nggak ada yang jelek gitu ya. Semuanya sesuai dengan rencana, sesuai dengan tujuan Tuhan, semuanya memuliakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa di dalam Alkitab jelas dikatakan ada binatang yang haram? Nah ini seperti terlihat berkontradiksi ya saudara. Bukankah semua baik? Baik buat siapa? Buat Tuhan. Berarti apa? Tuhan berkenan kepada seluruh ciptaan kan kalau kayak gitu. Terus kenapa ya di dalam Alkitab itu Tuhan katakan binatang ini haram? Binatang ini gak berkenan di hadapan Tuhan. Istilah lebih simplifikasinya seperti itu saudara sekalian. Kenapa demikian saudara? Apa fungsinya ada binatang haram saudara? Saudara pertama begini saudara. Ketika segala sesuatu dikatakan sungguh amat baik, tidak mungkin binatang diharamkan karena tidak baik di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya saudara. Kita balik ke konsep ini. Kalau memang seluruhnya Alkitab katakan sungguh amat baik dan Alkitab tidak pernah kontradiksi dalam konsep. Berarti saudara sekalian, binatang haram bukan ada karena tidak baik di hadapan Tuhan. Binatang haram bukan karena Tuhan tidak berkenan atas binatang itu. Sehingga ini seperti ya istilahnya tuh sisi buruk dari ciptaan Tuhan, ekses dari ciptaan Tuhan. Gak ada itu saudara. Maka kita pegang konsep ini ya saudara. Semua sungguh amat baik. Berarti apa? Binatang itu bukan bicara binatang ini tuh gak baik. Binatang ini cacat di hadapan Tuhan. Binatang ini jelek di dalam rancangan Tuhan. Bukan bicara itu saudara sekalian. Yang berikutnya saudara sekalian, binatang haram juga bukan karena kesehatan. Sekali lagi saudara sekalian, ya kita kadang-kadang tercampur-campur dengan pikiran tetangga saudara. Saya dulu pernah dengar ya, saya pernah tanya satu orang yang agamanya agama hijau ya saudara. Dan waktu saya tanya orang itu, saya tanya begini, kenapa kamu gak makan binatang berkuku belah itu? Yang saudara tahu ya, binatang berkuku belah itu yang sangat hauce ya saudara. Kenapa gak makan itu gitu? Dia bilang, oh iya ini dilarang. Karena apa? Karena banyak cacingnya binatang itu. Dan cacingnya gak bisa mati. Sehingga apa? Sehingga Tuhan larang supaya kita gak sakit. Karena kalau enggak nanti badan kita kebanyakan makan cacing gitu ya. Kebanyakan cacing di perut saudara. Gak ada intensi itu di dalam Alkitab saudara. Tuhan larang makan ini, kenapa? Ini jelek, ini gak bagus. Oke, saya tahan ya supaya kamu gak makan saudara. Ini kalau Tuhan melakukan hal itu saudara sekalian, ada konsep yang berbenturan. Pertama, kenapa Tuhan larang cegah manusia untuk makan binatang yang hauze itu saudara sekalian. Tetapi Tuhan tidak cegah manusia untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ini konsep langsung tabrakan saudara. Karena bukankah buah pengetahuan baik dan jahat itu hal yang buruk juga ya, yang untuk manusia gitu. Itu memisahkan dia dari manusia, ya, memisahkan Allah dari manusia dan seterusnya saudara. Kenapa yang sepele hanya karena cacing ditahan, yang ini yang urgent, yang besar gak ditahan? Satu itu saudara, ini pertanyaan besar akan muncul gini. Kedua saudara sekalian, kalau memang Allah melarang, mengharamkan binatang karena bicara kesehatan, kenapa di dalam perjanjian baru Kristus sengaja mengatakan yang haram bukan makanan, bukan yang masuk, tapi yang keluar. Saudara pernah dengar ayat ini ya? Dan Allah juga pernah menurunkan satu kain besar isinya binatang haram semua dikasih ke Petrus ya. Saudara tahu kisah ini kan? Dan di dalam perjanjian baru berkali-kali dikatakan gak ada lagi binatang haram. Gak ada lagi binatang yang haram untuk dimakan. Maka saudara sekalian, kalau concernnya kesehatan, apakah Kristus tidak concern dengan kesehatan manusia? Wah ini tabrakan saudara, bentur. Kalau gitu Kristus gak peduli kita mau sakit atau enggak. Tapi ini kan kacau saudara, mikirnya seperti ini kacau saudara sekalian. Maka itu saudara, sekali lagi, haram ini bukan karena kesehatan.
Haram ini bukan karena binatang itu terkutuk sehingga apa? Tuhan benci sekali sama binatang itu. Udah gak usah dimakan. Bukan itu saudara sekalian. Lalu apa konsep haramnya itu? Kenapa ada haram saudara? Kita lihat beberapa hal saudara. Apa arti keharaman? Oh ya, konsep haram ya di dalam perjanjian lama. Yang pertama saudara sekalian, ini adalah satu usaha melawan Tuhan. Usaha melawan Tuhan saudara. Ini bukan satu hal yang tanpa sengaja terjadi. Ups, sorry Tuhan gak sengaja ternyata bakso ini ada binatang hautse itu. Gak sengaja kemakan sama aku. Bukan saudara. Tapi ini satu hal yang sengaja saudara. Manusia sengaja ingin menghancurkan rencana Tuhan. Manusia sengaja dengan hatinya yang jahat saudara. Ingin melawan Tuhan. Ini misalkan kelihatan jelas dari Yehezkiel ya. Yang tadi kita baca saudara, Yehezkiel. Di dalam konteksnya Yehezkiel saudara bisa lihat. Orang mencari keuntungan yang haram. Kenapa dikatakan haram saudara? Karena bukan hanya licik, bukan hanya jahat. Keuntungan yang tidak seharusnya didapat saudara. Tetapi ini sengaja melawan kehendak Allah. Sengaja melawan keadilan dan kedamaian dari Tuhan. Karena apa? Di dalam Yehezkiel yang mengerjakan ini adalah para imam saudara. Imam-imam yang sengaja tindas. Orang mesti kasih korban. Dia peras jemaat untuk kasih korban. Dia gencet orang ya sampai darahnya dan seterusnya saudara sekalian. Apakah imam tidak tahu harus berbuat adil? Tahu. Apakah imam tidak tahu harus ada kedamaian di tengah-tengah umat? Tahu saudara. Mereka tahu. Lalu kenapa mereka lakukan itu? Karena apa? Sengaja saudara. Ada intensi, ada keinginan sengaja mencari keuntungan. Sehingga apa? Allah begitu marah kepada mereka. Maka ini adalah satu hal yang kontradiksi. Kontra rencana Allah. Sesuatu yang haram adalah sesuatu yang kontra dengan rencana Allah. Yang kedua saudara sekalian, kenapa ini dikatakan binatang haram, binatang ya kenapa bisa dikatakan demikian saudara sekalian? Karena kalau kita lihat saudara di dalam yang kedua, binatang haram ini berkait dengan penyembahan saudara. Berkait dengan penyembahan. Mengapa? Karena binatang yang diharamkan adalah binatang yang dipersembahkan. Kalau saudara lihat di dalam Imamat, Keluaran atau ya manapun ya yang bicara tentang binatang haram. Semuanya itu adalah binatang yang dipersembahkan di dalam ibadah kepada dewa. Gak ada saudara menemukan binatang haram yang tiba-tiba ya, bahkan orang Israel pun gak tahu itu binatang apa, tiba-tiba Tuhan tulis ini haram gitu. Enggak saudara. Mereka langsung begitu baca, mereka tahu ini binatang yang sering dipersembahkan kepada Baal. Sering dipersembahkan kepada nabi palsu, sering dipersembahkan kepada dewa-dewa palsu dan seterusnya. Meskipun saudara memang binatangnya apa masih kurang jelas saudara. Karena di dalam, ya ini masalah penerjemahan lah ya. Karena bahasa yang dipakai itu tidak bisa secara gamblang diterjemahkan sebagai misalkan pelanduk, kelinci begitu ya, nggak bisa. Jadi ya memang dekat-dekat ke sana saudara, tapi nggak bisa spesifik ke sana saudara. Kita nggak tahu binatang spesifiknya apa. Tetapi konsepnya sama saudara, bahwa ini nggak ada kaitannya dengan ibadah kita. Ini nggak ada kaitannya dengan penyembahan kita, dengan korban Israel. Nggak ada kaitannya dengan itu. Maka saudara sekalian, jika mereka memakan binatang haram itu, berarti saudara sekalian, di sini ada penyembahan yang double standard. Kenapa double standard saudara sekalian? Karena Alkitab mengatakan waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, ini bukan hanya kita lakukan hari tertentu. Bukan hanya kita lakukan waktu tertentu, tidak. Alkitab berkali-kali bilang saudara, waktu kita menyembah Tuhan itu seluruh hidup kita dipersembahkan pada Dia. Maka kita lihat Tuhan begitu marah, meskipun mereka tetap kasih korban, mereka tetap beribadah kepada Tuhan, tapi hidup mereka menindas orang dan sebagainya ya. Di dalam kitab nabi-nabi Yeremia misalkan, Yehezkiel, ini keluar saudara, bahwa apa? Tuhan membenci persembahan mereka. Kenapa Tuhan benci saudara? Karena hidup mereka gak berubah. Karena mereka tetap menjadi orang yang jahat, yang menindas dan sebagainya. Maka kita lihat saudara sekalian, ibadah itu harus satu standar saudara. Menyembah Tuhan itu satu standarnya. Itu apa? Semua diarahkan kepada Tuhan. Apa yang saya lakukan adalah hal yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang saya lakukan adalah hal yang memuliakan Tuhan. Nah saudara, jika mereka makan binatang haram, berarti apa saudara? Di dalam kehidupan mereka, satu sisi mereka bisa menyembah Tuhan dengan memberikan korban. Di sisi yang lain, di dalam kehidupan sehari-hari mereka, mereka makan binatang yang tidak ada kaitannya dengan penyembahan. Dan ini adalah satu kebahayaan besar saudara.
Karena apa? Gaya hidup mereka langsung bentur. Gaya hidup mereka langsung bertabrakan, saudara. Seolah-olah ada dua dunia, ada dua standar. Kalau ibadah harus ikut Tuhan. Kalau hidup terserah mau kafir juga, terserah mau sekuler juga, terserah mau ikut sama setan pun tanda petik ya saudara, terserah saudara. Nah, dua standar ini akan membuat umat Tuhan itu nggak lagi peka terhadap rencana Tuhan. Nggak lagi peka terhadap kebenaran saudara. Ambil contoh saudara sekalian ya. Kemarin di PRB kita ada bahas juga tentang games ya saudara. Orang yang biasa maki-maki, ya ngomong kasar terus. Ngomong A, ngomong G, ngomong apapun ya saudara, yang ngomong kasar terus saudara. Maka akhirnya apa saudara? Dia terbiasa ngomong kasar. Begitu dia masuk ke dalam tempat di mana dia sama sekali nggak boleh ngomong kasar ya. Di luar juga nggak boleh ngomong kasar sebenarnya. Tapi misalkan dia masuk ke dalam tempat ibadah misalkan, ke gereja. Atau dia ketemu sama orang tua ya. Orang ini akan terbiasa ngomong kasar saudara. Kenapa? Karena dia pikir nggak apa-apa tuh. Ngomong kasar di luaran nggak ada orang tegur juga, udah biasa kok. Kita ngomong kasar udah biasa. Jadi masuk ke gereja, masuk ke mana ya, ke tempat komunitas lain. Orang ini biasa ngomong kasar saudara akhirnya. Kenapa? Standarnya beda. Standarnya beda. Harusnya orang Kristen seluruh hidupnya gak boleh ngomong kasar. Misalkan begitu ya. Tetapi karena ya di konteks ini boleh lah. Akhirnya apa? Gak bisa bedain lagi. Begitu pula dengan hal ini saudara. Akhirnya mereka gak bisa bedain lagi. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mana yang Tuhan inginkan dan mana yang tidak. Mana yang menyembah Tuhan dan mana yang tidak saudara sekalian. Padahal Alkitab jelas katakan nih, konsep kekudusan itu adalah ya satu, saudara. Sempurna. Sempurna itu apa, saudara? Seluruh hidup kita buat Tuhan, saudara. Mau pikiran kita, mau hati kita, mau apapun yang kita miliki, saudara. Semua buat Tuhan. Itu sebab, saudara sekalian, binatang haram ini berkait dengan penyembahan, saudara. Berkait dengan ibadah dan kekudusan umat. Artinya apa? Tuhan pengen Israel hidupnya sehari-hari pun menyembah Tuhan. Tuhan pengen Israel hidupnya sehari-hari pun erat kaitannya dengan ibadah. Erat kaitannya dengan ibadah. Nah kita bertanya lagi saudara sekalian. Bagaimana makan berkait dengan ibadah? Ya, gimana caranya? Kalau Tuhan pengen ini dua-duanya berkait, gimana caranya ini bisa berkait saudara? Dengan seperti ini saudara sekalian. Ketika mereka makan binatang korban, makanya mereka harus makan binatang korban ya. Yaitu apa? Binatang yang dipakai untuk korban, sapi kah, domba kah, kambing kah, apapun itu ya saudara. Maka waktu mereka makan ini saudara, mereka langsung mendapat kesan korban di dalam ibadah. Kesan korban. Kenapa mereka dapat kesan korban? Karena binatang ini pakai untuk jadi korban saudara. Nah ketika mereka mengingat ini saudara sekalian, mendapat kesan ini saudara sekalian, ini akan mengingatkan mereka kepada kebaikan Tuhan di dalam ibadah. Saudara waktu mereka beribadah kepada Tuhan ya, mereka memberikan korban kepada Tuhan dan Tuhan menerima mereka. Karena apa? Karena ada binatang yang dipotong. Karena ada darah yang tercurah dari binatang itu ya. Seperti kesalahan itu ditumpahkan pada binatang itu. Murka Tuhan diberikan pada binatang itu. Dan akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka diberikan kebaikan Tuhan. Nah kesan ini yang langsung melekat pada mereka saudara. Kesan ini langsung mereka, oh iya ya, saya bisa makan ini. Saya langsung ingat ibadah. Saya langsung ingat korban. Saya langsung ingat saya ini diterima oleh Tuhan. Saya ini tidak dihancurkan oleh Tuhan. Itu sebab mereka bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kebaikan.